kalau bicara soal independensi Mahkamah Konstitusi, saya kira sulit untuk kemudian mengatakan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir itu keputusan yang dikeluarkan oleh satu lembaga yang independen, gitu ya. Makan siang itu nampaknya untuk kepentingan Jokowi saja, agar dia kemudian bisa dicitrakan netral, gitu ya, dengan bisa mengundang 3 calon presiden dalam jamuan makan siang itu. Jadi beberapa pekan terakhir ini banyak muncul di media sosial maupun di media massa soal kecenderungan Jokowi untuk berpihak pada calon tertentu. Itu tidak benar. Mas kan nanti. Iya. Ya, saya kira memang menarik, gitu ya, ketika tadi Mas Arief menjelaskan soal posisi Jokowi dan soal sikapnya yang cenderung menurut Mas Arief tadi itu cenderung tidak netral, gitu ya. Menarik untuk kemudian melihat posisi DPR, gitu ya, sebagai lembaga yang mestinya menjadi penyeimbang pemerintah. Apakah DPR masih menjadi lembaga yang bisa diharapkan untuk memberikan kontrol terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, ya, dalam hal ini kebijakan presiden, gitu ya. Menjadi menarik, semakin menarik itu karena kita tahu betul setelah sudah muncul 3 calon presiden dan calon wakil presiden, gitu ya, yang diusung diusung oleh partai-partai yang punya kursi di DPR, gitu ya. Lalu masih mungkinkah mereka akan sekompak sebelum-sebelumnya, gitu ya, saat nanti akan terjadi pemilihan Panglima TNI seperti itu, gitu ya. Saya kira ini jadi ujian yang menarik untuk melihat nanti seperti apa sih dukungan politik partai-partai ini ketika mereka nanti akan disodorkan pilihan untuk menentukan siapa yang akan menjadi Panglima TNI, gitu ya, di bulan apa tadi, November ini, ya, November ini, gitu ya. Untuk sementara kan kita tahu kalau misalnya ini calon yang didukung oleh Presiden Pak Agus tadi itu, kalau DPR sebelumnya saat koalisi ini belum terpolarisasi seperti sekarang karena dukungan yang berbeda pada calon presiden dan calon wakil presiden, mestinya urusan fit and proper test maupun penentuan para pejabat di DPR itu sih hanya menjadi sekedar formalitas saja, gitu ya. Presiden karena sudah mengetahui juga DPR ini hanya lembaga pemberi stempel untuk apa yang dia lakukan, gitu ya, dia juga jarang sekali memberikan opsi ke DPR, ya. Biasanya calon yang diserahkan ke DPR itu hanya satu dari tangan presiden, lalu DPR diminta menerima atau menolak, ya. Jadi tidak ada lagi proses pemilihan atau seleksi di DPR, yang ada memutuskan menerima atau menolak, ya, karena calon yang diberikan oleh presiden, oleh pemerintah itu hanya satu, ya. Sebenarnya menarik nanti kalau terkait Panglima ini akan lebih dari satu alternatif yang diberikan oleh Presiden, gitu ya. Itu artinya keputusan akhir soal siapa yang akan menjadi Panglima itu sepenuhnya akan menjadi urusan siapa yang paling dominan, ya, suaranya di parlemen, ya. Kan kalau melihat komposisi partai pendukung capres cawapres sekarang, kursi lebih banyak nanti justru akan dimiliki oleh partai-partai pendukung pasangan Prabowo Gibran, ya. Ada 4 partai politik di sana, ada Gerindra, ada Golkar, terus ada PAN, dan yang satu lagi Demokrat, ya. Jadi mereka akan dengan mudah kemudian memberikan dukungan, ya, atau memenangkan calon yang akan diusung menjadi Panglima TNI, gitu ya. Dibandingkan misalnya dukungan PDIP dengan P3, ya, terus
yang mendukung calon presiden Anies Muhaimin itu hanya Nasdem dan PKB. Jadi saya kira akan sangat menarik untuk melihat konfigurasi partai politik di DPR nanti akan kemana suara mereka saat menentukan siapa yang akan menjadi Panglima TNI gitu ya, pada bulan November ini gitu ya. Kalau nanti Presiden akan mengirim satu nama saja ke DPR, itu juga menarik gitu ya. DPR akan dituntut untuk menerima atau menolak calon itu ya. Dan kalau mengikuti suara dukungan partai-partai ke calon presiden, calon wakil presiden, itu peluang calon yang kemudian didukung, kalau calon yang diusung oleh presiden itu didukung oleh Gerindra dan koalisinya, maka itu yang akan menang ya. Jadi kita berharap sih akan ada lebih dari satu calon yang mestinya disampaikan oleh presiden ke DPR untuk dipilih menjadi panglima. Tapi menurut berita tadi itu ada lebih dari satu. Oh, yang paling tereng itu satu ya, dan nampaknya itu yang akan dipilih oleh Jokowi. Dan melihat latar belakangnya kan dia adalah mantan kepala Pas Pampres gitu ya. Jadi tapi poin penting kita saat bicara soal menguji netralitas Jokowi terkait dengan pemilihan panglima itu gitu ya. Saya kira sih soal siapa yang kemudian akan dipilih Jokowi ya cuma Jokowi yang tahu pertimbangan itu. Kalau berdasarkan pengalaman selama ini umumnya orang-orang yang kemudian disodorkan oleh presiden ke DPR untuk jabatan-jabatan di lembaga negara seperti Polri, ya, TNI, gitu ya, umumnya orang-orang dekat presiden, ya, orang yang punya sejarah sebelumnya punya kedekatan dengan presiden, ya, dan kalau itu kemudian salah satu alasan kuat dalam menentukan siapa yang akan diusung oleh presiden, ya. Ya nampaknya nama Pak Agus tadi itu betul memang menjadi yang paling favorit ya, karena dia adalah mantan kepala Pas Pampres ya. Dan kalau itu yang kemudian diusul, saya kira semakin menegaskan persiapan Jokowi sih ya, yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Arief sudah sejak 2022 ya. Dalam banyak tindakannya itu sudah terlihat kecenderungan presiden yang tidak netral ya. Dia kemarin barusan mengadakan jamuan makan siang dengan 3 calon presiden ya, seolah dengan harapan saya kira itu akan mengakhiri atau menjawab diskusi kita hari ini ketika dia bisa mengundang 3 calon presiden dalam satu meja makan. Orang kemudian diarahkan untuk berpikir bahwa presiden berada di tengah-tengah, dia dekat dengan tiga-tiganya ya. Jadi kalau Mas Arief masih menduga presiden itu cenderung tidak netral, mestinya jawaban makan siang yang diadakan Pak Jokowi itu sudah memberikan penjelasan gitu ya, bahwa presiden itu ada di tengah-tengah. Ya. Tapi kan kita tahu sendiri gitu ya, sudah juga dibilang tadi bahwa banyak kontradiksi ya antara apa yang dilakukan oleh presiden, apa yang disampaikannya gitu ya. Kadang-kadang berbanding terbalik ya, saat dia bilang dia ada di tengah-tengah, saat dia misalnya mengundang 3 calon presiden di satu meja, saat yang sama setelah itu dia ke Bali melakukan pertemuan dengan relawan ya. Jadi Mas Arief tadi sudah menjelaskan begitu banyak kontradiksi antara pernyataan Jokowi di ruang publik gitu ya, dengan tindakan yang dia juga lakukan di tengah atau di ruang publik. Jadi banyak sekali kontradiksi yang terjadi yang membuat kita memang ya selesaikan dulu soal Jokowi yang ini. Jadi saya kira jamuan makan siang kemarin itu memang dilakukan Jokowi untuk mengirim pesan gitu ke publik bahwa narasi-narasi yang beberapa pekan terakhir ini banyak muncul di media sosial maupun di media massa soal kecenderungan Jokowi untuk berpihak pada calon tertentu itu tidak benar. Dia mengundang 3 calon presiden di satu meja itu nampaknya
ada kemauan Jokowi untuk menyampaikan pesan itu ya, walaupun kita tahu ada begitu banyak atau ada rentetan peristiwa sebelumnya yang cenderung menunjukkan keberpihakan presiden pada calon tertentu gitu ya. Jadi jamuan makan siang kemarin itu sih mestinya bukan tujuan untuk memastikan pemilu 2024 berjalan kondusif ketika tiga calon presiden sudah diajak oleh Jokowi agar memelihara kekondusifan situasi menjelang pemilu 2024 gitu ya. Jamuan makan siang itu nampaknya untuk kepentingan Jokowi saja, agar dia kemudian bisa dicitrakan netral gitu ya, dengan bisa mengundang tiga calon presiden dalam jamuan makan siang itu. Jadi kepentingan untuk menjaga kondusivitas pemilu itu ya mestinya harus dilakukan Jokowi dengan mengundang KPU dan Bawaslu gitu ya, yang punya tugas hajatan atau punya tanggung jawab untuk memastikan lancarnya penyelenggaraan pemilu, memelihara situasi kondusif menjelang pemilu, yang mestinya tugas penyelenggara KPU Bawaslu ya. Kenapa kemudian yang diundang calon presiden gitu ya? Jadi saya kira saya cenderung setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mas Arief. Kecenderungan presiden yang tidak netral itu sudah terlalu banyak kisahnya ya, dalam 1-2 tahun terakhir, sehingga satu hari dengan peristiwa makan siang bisa membalikkan begitu banyak peristiwa lain yang terjadi sebelumnya. Itu sih rasanya mustahil ya. Apa tadi soal? Ya, kalau bicara soal netralitas MK juga, saya kira sih apa gitu ya, walaupun kita sambil menunggu curhat hakim MK ke ke Dewan Etik ya, MK ya, Mahkamah Konstitusi ya, iya. Ya kan sekarang itu lagi ada proses penegakan etik gitu ya untuk para hakim gitu ya, yang dipimpin oleh Pak Jimli Asidiki gitu ya. Dan Pak Jimli Asidik kemarin itu menceritakan bahwa dia sudah memanggil beberapa hakim konstitusi gitu ya, memanggil beberapa hakim konstitusi, dan para hakim itu dibiarkan untuk bercerita sampai Pak Jimli sendiri hampir menangis gitu ya. Sambil menunggu apa kemudian yang akan jadi keputusan dari Dewan Etik ini terhadap para hakim. Tapi kalau bicara soal independensi Mahkamah Konstitusi, saya kira sulit untuk kemudian mengatakan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir itu keputusan yang dikeluarkan oleh satu lembaga yang independen gitu ya. Tapi kalau bicara soal semakin rusaknya independensi Mahkamah Konstitusi, saya kira tidak terjadi hanya karena MK mau menyidangkan syarat terkait dengan usia capres cawapres kemarin gitu ya. Jadi MK ini menjadi cenderung tidak netral. Itu tidak hanya kemudian terjadi saat dia mau bersidang soal keputusan terkait dengan syarat capres cawapres kemarin. Kalau kita menelusuri jauh ke belakang, mestinya MK ini sudah mulai rusak lah dari sisi independensi gitu ya. Sejak DPR melakukan revisi terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan revisi itu secara khusus ingin secara khusus memberikan bonus tambahan umur bagi hakim MK sampai 70 tahun saat menjabat gitu ya. Sejak saat itu saya kira beruntun kita melihat misalnya bagaimana Komisi 3 bisa mengganti hakim dalam semalam, itu hakim konstitusi gitu ya. Dan intervensi politik di Mahkamah Konstitusi menjadi semakin kuat dalam proses sejak Undang-Undang MK itu direvisi oleh DPR ya. Jadi kalau kemarin hakim MK dalam keputusan terkait dengan syarat capres cawapres terlihat
cenderung tidak netral, mestinya tidak perlu sangat terkejut lagi gitu ya. Sudah sekian lama intervensi politik itu merasuki lembaga Mahkamah Konstitusi, dan itu dimulai dari apa yang dilakukan oleh DPR dengan merevisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, memberikan bonus usia kepada hakim konstitusi. Setelah bonus usia diberikan melalui revisi undang-undang, mereka bisa mengganti hakim sesuka DPR saja gitu ya. Jadi bagaimana kemudian kita berharap independensi para hakim itu ketika kemudian mereka mudah diintervensi ya. Dan itu dimulai dari DPR. Jadi mestinya politisi yang ada di DPR tidak perlu juga terlalu banyak mengeluh jika keputusan MK yang terakhir itu tidak sesuai dengan kepentingan mereka misalnya ya. Jadi mestinya inilah resiko ketika kemudian DPR sejak awal coba-coba mengutak-atik independensi Mahkamah Konstitusi itu gitu ya. Jadi Mahkamah Konstitusi juga tidak bisa diharapkan untuk kemudian mengeluarkan keputusan yang apa gitu ya, yang tidak melanggar konstitusi ya, yang tidak menggerogoti independensi lembaga itu sendiri ya. Jadi saya pikir memang kalau kita tarik dari semua peristiwa yang terjadi beberapa waktu terakhir menjelang penyelenggaraan pemilu ini gitu ya, mungkin yang bisa kita katakan kondisi demokrasi kita memang sedang hancur-hancurnya ya. Hampir semua institusi itu tidak bisa diandalkan lagi untuk memastikan proses menjelang pemilu 2024 itu bisa dikatakan sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan gitu. Ada prinsip keadilan, ada prinsip kemandirian. Jadi banyak sekali prinsip pemilu yang dilanggar oleh penyelenggara sendiri dan juga oleh peserta gitu ya. Jadi mestinya saatnya memang untuk kemudian membangun kembali elemen masyarakat sipil yang juga tertidur untuk memberikan kontrol yang lebih keras gitu ya terhadap proses penyelenggaraan negara. Karena faktanya penyeimbang yang paling nyata itu adalah masyarakat sendiri atau masyarakat sipil gitu ya. Karena institusi-institusi seperti DPR yang diharapkan menjadi penyeimbang pemerintah itu juga dalam catatannya sudah lemah itu selama ini ya. Jadi saya kira seperti itu mungkin catatannya. Jadi bukan cuma presiden yang dalam ujian soal kenetralitasannya menjelang pemilu 2024 ya, tapi juga DPR juga sedang diuji ya. Kalau nanti akhirnya memilih orang yang disodorkan oleh presiden satu-satunya ya, ya artinya DPR juga mestinya setali tiga uang dengan presiden gitu ya. Yang harus dilakukan DPR sekarang terkait dengan proses pengangkatan panglima mestinya tuntutan agar calon yang diusung atau yang disampaikan oleh presiden ke DPR mestinya lebih dari satu ya. Kalau presiden hanya menyerahkan satu calon panglima, pilihan di DPR itu menjadi sangat terbatas, menerima atau menolak ya. Dan nampaknya kalau hitung-hitungan kekuatan suara ya presiden akan didukung oleh kursi mayoritas masih di DPR kalau melihat koalisi pendukung Prabowo Gibran ya, dengan pengandaian bahwa presiden juga mendukung calon itu ya. Jadi saya kira ini ujian bagi semuanya menjelang pemilu 2024, dan yang paling penting diskusi seperti yang digalakkan oleh Bung Rai tiap minggu ini selalu kita adakan dan berharap akan semakin banyak diberitakan gitu ya. Karena kalau tidak nampaknya narasi di media maupun di media sosial itu dikuasai oleh perang antara para calon dan timnya gitu ya. Dan perang itu kemudian mengabaikan aspek-aspek terkait dengan netralitas, integritas dan lain sebagainya ya. Karena netralitas nanti akan dilihat dari seberapa kemudian itu menguntungkan bagi kelompok mereka ya, bukan dari prinsip-prinsip netralitas seperti yang dijelaskan oleh Mas Arief tadi. Mungkin itu sekedar pengantar. Terima kasih.